Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya kita boleh ada sampai hari ini, boleh berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Untuk itu sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Saudara sekalian, Tuhan yang memanggil kita datang beribadah pada Minggu Kudus ini adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang juga setia memelihara segala ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah ini. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, mengagungkan namanya, kita katakan sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan merendahkan hati kita. Kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya layak untuk dihukum. Tetapi karena anugerahnya kita dibenarkan. Karena itu kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan takhta suci-Mu, kami sepenuhnya menyadari bahwa kami tidak layak. Karena seringkali kami berubah setia dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami berubah setia dari apa yang Tuhan minta kepada kami untuk kami mengiring Engkau, berada di dalam kebenaran-Mu, melalui pikiran dan perbuatan kami, melalui tutur kata kami, terhadap sesama, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap siapa saja yang dekat dengan kami. Di tengah-tengah pekerjaan dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, termasuk ya Tuhan, terhadap Engkau, seringkali kami berubah setia. Kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon Engkau melayakkan kami dan menguduskan, menyucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Kami menanti uluran tangan Tuhan untuk menjamah kami, memulihkan kembali, supaya kami layak di hadapan-Mu. Karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, itulah jaminan pengampunan, jaminan pengudusan atas semua pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengaku pelanggaran dan dosa kami di hadapan-Mu. Amin. Saudara sekalian, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji nama Tuhan, kita katakan, kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
menuturkan, Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. ku suka menuturkan, Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. puji nama Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 114 ayat 1 sampai dengan 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus.
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan 11. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan, dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu aliran filsafat yang memengaruhi manusia sedari dulu itu adalah filsafat materialisme, yaitu suatu paham yang menyangkal hal-hal rohani, misalnya Tuhan, jiwa manusia, roh, dan kemudian hanya menerima dan menjunjung keberadaan hal-hal atau realitas yang dapat diamati atau dinikmati. Nabi Yesaya dan Rasul Paulus, masing-masing dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kelihatannya turut menghadapi tantangan dari paham sejenis yang berkembang dalam masyarakat, sehingga muncul moto, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Itu ada di Yesaya pasal 22 ayat 13 dan 1 Korintus 15 ayat 32. Secara klasik, filsuf Epikurus yang hidup di tahun 314 sampai 270 sebelum Masehi dikenal sebagai perumus filsafat
materialisme klasik dan secara modern dirumuskan oleh filsuf Ludwig Feuerbach yang hidup di tahun 1804 sampai 1872 dan juga Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, penulis kitab Pengkhotbah turut menanggapi dan menilai paham atau aliran kehidupan yang hanya menjunjung nikmat duniawi itu dengan moto nikmatilah kesenangan, nikmatilah itu, nikmatilah hal-hal yang membuat kehidupan kita itu merasakan senang. Dan itu berkaitan dengan pekerjaan, rumah, kebun, budak, ternak, perak, emas, harta benda, gundik, dan lain-lain, dan seterusnya. Itu ada di Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 8. Namun kitab Pengkhotbah menegaskan bahwa semuanya itu adalah sia-sia bila kehidupan ini didasarkan pada nikmat duniawi, harta benda, atau ambisi pribadi, atau ambisi untuk memperoleh kedudukan yang sangat tinggi. Kendati kaum muda misalnya harus menikmati masa mudanya seperti di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Namun yang jauh lebih penting, bahkan yang paling penting itu adalah mengabdi kepada Tuhan Sang Pencipta yang ada di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Serta memiliki tekad bulat untuk takut akan Tuhan dan melakukan titah-titahnya. Dan inilah pesan pokok kitab Pengkhotbah, bahwa tanpa Tuhan hidup ini sia-sia. Sekadar info bahwa kitab Pengkhotbah memang berisi nada pesimis, nada sinis, nada yang negatif perihal menanggapi rangkaian kehidupan yang terjadi di bawah matahari hari ini. Dan istilah di bawah matahari itu ada di dalam kitab Pengkhotbah sampai 29 kali. Dan yang memang kehidupan di bawah matahari hari ini itu terjadi ketidakadilan, kekecewaan, dan kesia-siaan. Bahkan kitab Pengkhotbah diawali dengan ungkapan kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Istilah sia-sia digunakan dalam kitab Pengkhotbah itu sebanyak 37 kali. Namun kemudian kita menemukan sebenarnya pesan inti pada pasal dan ayat terakhir kitab Pengkhotbah, bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hal ini juga hendak menyatakan bahwa hidup yang terpisah dari Tuhan itu adalah sia-sia, dan itu adalah kuncinya. Hidup yang terpisah dari Tuhan itu adalah sia-sia. Karena itu, berpeganglah dan hiduplah seturut perintahnya, karena semuanya mengalir dan tidak ada yang tinggal tetap. Everything flows and nothing stands still. Begitu kata filsuf Heraklitus dari Yunani. Firman Tuhan menegaskan, tidak ada yang kekal kecuali firman Tuhan. Sama seperti makhluk ciptaan lain, manusia pun itu bersifat sementara.
dan akan melewati jalan yang fana. Apa kata firman-Nya mengenai cara bagaimana mengelola harta milik atau kekayaan atau kenikmatan duniawi? Adakah hal-hal yang kita miliki menjadi berkat atau justru hal-hal yang kita miliki itu menjadi beban di dalam kehidupanmu? Apakah kekayaan atau kemiskinan, sukacita atau duka cita mendekatkan atau menjauhkan kita dari Tuhan? Kita meyakini bahwa harta benda atau harta milik, entah sedikit atau banyak, itu adalah pemberian Tuhan sesuai takaran kita. Karena itu, bagi orang beriman, marilah kita pahami dan hayati bahwa harta benda termasuk anggota tubuh kita itu adalah alat atau sarana memuliakan Tuhan. Sebagai orang beriman, jangan pernah kita mempertuhankan sarana yang ada, uang, materi, duniawi, seperti yang dilakukan oleh aliran filsafat material tadi, melainkan menggunakan dan mengelolanya sebagai alat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan begitu, dengan kita menata layani berkat dari Tuhan itu, maka hidup ini akan menjadi berkat dan bukan beban. Sebab tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Jadi ketika kita menjalani kehidupan kita, kita ini bersama dengan tubuh kita, bersama dengan yang kita miliki, semuanya itu kita tata layani untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dengan Tuhan, maka itu semua berguna bagi kehidupan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, soli Deo Gloria, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali di dalam pemahaman hidup kami, hal-hal yang bersifat materi itu adalah hal-hal yang paling utama. Kami bekerja keras dan terus-menerus bekerja keras untuk memperoleh hal-hal yang bersifat materi itu semakin banyak di dalam kehidupan kami. Seringkali kami memiliki pandangan bahwa uang adalah segalanya. Tanpa uang manusia akan mati. Dengan uang manusia dapat membeli segala sesuatu. Baik itu hal-hal yang kenikmatan hidup maupun membeli untuk memperoleh kedudukan yang tinggi dengan uang, karena disitulah ada prinsip uang adalah segala-galanya. Filsafat yang bersifat material ini ya Tuhan, ada dan sering ada di dalam kehidupan kami. Tetapi melalui firman-Mu menjelaskan kepada kami, toh itu semua adalah hal-hal yang sia-sia ketika tanpa Engkau ya Tuhan. Biarlah di dalam menjalani kehidupan kami bekerja bukan untuk hal-hal yang materi itu saja ya Tuhan. Engkau sendiri berkata kepada murid-murid-Mu, tidak ada orang yang mengabdi kepada dua tuan. Harus memilih apakah Tuhan atau mamon. Kami sebagai orang beriman ya Tuhan, kami lebih memilih hidup bersama dengan Tuhan. Karena ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, maka berkat-berkat
yang ada di dalam kehidupan kami, tubuh kami, kesehatan kami, kehidupan kami, keluarga kami, dan juga harta kami, semuanya itu hendaknya kami tata layani untuk memuliakan nama Tuhan. Karena berkat itu asalnya dari Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa terus-menerus memberkati kami. Karena kami senantiasa hidup bergantung dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh abdinya. Sekarang kita mau membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang kami puji, kami agungkan, karena kemurahan-Mu melampaui apa yang kami pikirkan. Kami datang padamu ya Tuhan, di pagi hari yang indah. Hari Minggu di mana kami datang beribadah, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan umat-Mu, anggota gereja. Kami datang pada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang tak terhitung. Sukacita, kekuatan, damai sejahtera, penghiburan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami sebagai umat tebusan Tuhan. Kami mau tetap memandang kepadamu dalam segala pergumulan kami. Dan Engkau tidak pernah henti-hentinya memberkati kami. Termasuk pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Karena itulah kekuatan di dalam hidup kami, menjalani anugerah dan panggilan Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau memeteraikan itu di hati kami, dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami dapat melakukan segenap firman itu. Kami berdoa untuk abdi-Mu, Pastor Agus Santoso. Kiranya Tuhan memberkatinya dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam tugas-tugas panggilan lainnya. Tuhan, Bapa kami, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami mau datang menengadah padamu sambil kami membawa pergumulan kami. Pergumulan di tengah-tengah gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja-gereja lokal, baik yang ada di Sumba, baik yang ada di Malang, baik yang ada di Magelang, di Semarang, di Manado, di Bitung, di Kalimantan Barat, di Gading Serpong, juga ya Tuhan yang ada di Batok. Pelayanan-pelayanan para abdi-Mu yang ada di gereja-gereja lokal ini, kiranya dapat dilakukan dengan penuh pertolongan dari Tuhan sendiri. Tuhan juga menolong semua anggota gereja dalam segala pergumulan mereka yang tak terkatakan sekalipun. Kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu ini.
sehingga mengemban amanat agung, mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah dunia di mana Engkau mendirikan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Di mana kami berada dan di mana kami menjadi warga masyarakat. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada pemimpin yang ada di tingkat desa. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh penyerahan, dan dengan penuh pengabdian di atas semua kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Kami mau berdoa biarlah hikmat Tuhan Engkau nyatakan kepada mereka. Terlebih ya Tuhan di masa-masa yang sulit ini, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menopang tugas sebagai abdi negara di tengah-tengah bangsa ini. Kami mau berdoa untuk kondisi yang ada di negara kami. Jauhkanlah ya Tuhan dari perpecahan, upaya-upaya sekelompok orang yang akan memecah belah bangsa ini, yang akan mendatangkan kerugian besar karena pertikaian satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan mencurahkan ketenangan, kedamaian di bangsa kami. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang sedang dalam kesulitan karena pandemi COVID-19. Mereka yang berada di hospital-hospital, di rumah-rumah karena mereka mengisolasi diri secara mandiri. Atau setiap warga masyarakat yang beraktivitas, Tuhan kiranya Engkau melindungi satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu gereja di seluruh dunia. Dalam tugas panggilan misi, Engkau memberkati pelayanan misi dari gereja-gereja di seluruh dunia. Sehingga pemberitaan Injil, pemberitaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat dilakukan dengan pertolongan Tuhan semata. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna, tetapi kami mau alaskan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-13. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus.
Saudara sekalian, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita sudah memuji namanya. Kita sudah menyampaikan segala pergumulan kita. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu yang sebenarnya. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.